buat teman-teman semuanya. Kita jumpa kembali di saluran Kuliteng. Nah, pada kesempatan hari ini, dalam beberapa hari terakhir saya tidak bisa upload karena ada sesuatu yang saya hadapi, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Itu berkat usaha dan juga doa dari teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman semuanya yang mendoakan saya. Dan dalam video kali ini saya akan membuat satu tutorial untuk cara booking tiket AirAsia ya. Jadi buat teman-teman di sana yang mau booking tiket AirAsia itu, supaya teman-teman bisa melakukannya sendiri, saya akan buatkan cara-caranya yang mudah. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, silakan teman-teman subscribe dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan tanda loncengnya ya. Dengan begitu teman-teman akan mendapat pemberitahuan gratis dari video yang akan saya upload di waktu yang akan datang. Nah, di dalam booking tiket pesawat AirAsia ini, ya, yang pertama pastikan teman-teman mempunyai akun email ya, itu yang terpenting. Dan yang kedua, teman-teman harus selama booking tiket itu teman-teman lakukan pelan-pelan saja ya. Hindari jangan sampai terjadi kesalahan di dalam penulisan data teman-teman ya. Langsung saja tutorial ini untuk teman-teman yang baru pertama kali. Teman-teman perhatikan dengan betul, teman-teman akan sukses untuk mengikutinya sampai teman-teman bisa mendapatkan tiket dari AirAsia itu sendiri ya. Oke, langsung saja silakan simak baik-baik. Ulangi jika teman-teman masih belum paham. Selamat menyaksikan. Oke, buat teman-teman yang mau booking tiket AirAsia, itu kita menggunakan aplikasi Traveloka ya. Buat teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya, teman-teman bisa buka Play Store dan teman-teman ketikkan Traveloka di kolom pencariannya. Nah, di sini teman-teman bagi yang belum mempunyai, teman-teman bisa download aplikasinya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah teman-teman install, teman-teman langsung buka saja. Nah, di sini buat teman-teman yang tidak sudah membuka aplikasi Travelokanya, kalau teman-teman belum mempunyai akun Travelokanya, sebaiknya teman-teman bisa daftar terlebih dahulu ya. Setting aturannya dalam bahasa Melayu untuk mempermudah di dalam kita booking atau memesan tiketnya ya. Nah, teman-teman bisa tekan akun di bawah itu. Nah, di sini di tetapan ini teman-teman klik saja ya. Di bagian bahasa teman-teman di sini ada bahasa Melayu ya, dan bahasa Inggris teman-teman tekan pilih. Nah, kalau sudah teman-teman kembali saja. Nah, di sini ada daftar, teman-teman tekan saja. Nah, jika teman-teman sudah ada akun Travelokanya ya, dan teman-teman ingin booking, teman-teman arahkan di bagian penerbangan di sebelah pojok kiri atas itu ada penerbangan. Teman-teman tekan saja penerbangannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa yang dari ini teman-teman pilih Kuala Lumpur ya, atau Cool juga bisa. Atau Cool seperti ini juga bisa. Nah, nanti akan keluar lapangan terbang antar bangsa Kuala Lumpur. Nah, di bagian ke ya, ini kita destinasi kita menuju kemana, teman-teman bisa tuliskan Jakarta atau dalam kodenya CGK seperti itu, nanti akan keluar Jakarta Indonesia. Nah, ditarik berlepas ini ya, teman-teman rencanakan mau pulang kapan ya, jadi teman-teman tentukan kapan, tanggal dan bulannya. Itu AirAsia ini ya, harap teman-teman ketahui bahwasanya ada beberapa tanggal dan bulan, bahwasanya di tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 10 ya, harganya berkisar di antara ini ya 400 sampai 700 ya. Ini ada di tanggal 26 Februari sampai dengan 10 Maret ya. Jadi itu ada di kisaran antara 600 hingga 700 ya, sampai tanggal 70 Maret ya. Ini AirAsia ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini AirAsia. Nah, kan hampir 700. Nah, sedangkan untuk AirAsia ini di tanggal 11 Maret sampai dengan tanggal 27 itu ada di kisaran 500 ya. Sampai di tanggal 27 kalau AirAsia ini ada di kisaran harga 500 teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencari harga tiket yang terendah. Nah, ini 488. Tapi jika teman-teman mau harga yang murah, misalnya harga di kisaran 300, teman-teman bisa milih di tanggal 31 Maret hingga 27 April ya. Itu ada di kisaran harga 310-an ya. Itu misalnya ya, kita buktikan dengan
Ini misalnya tanggal 1 April ya, kita cari AirAsia tanggal 1. Nah kan ini harganya 300 ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau mencari tiket murah itu ada di tanggal 31 hingga 27 April teman-teman ya. Jadi misalnya kita cari yang harga murah terlebih dahulu, misalnya tanggal 31 Maret misalnya. Ini harga AirAsia nya adalah di kisaran 300-an ya teman-teman ya. Nah ini 300 masih 399. Nah jika teman-teman pilih harga terendah, yaitu tadi harga tanggal 1. Nah ini ada di harga 315 misalnya ini, dan teman-teman harus teliti ya untuk AirAsia ini di jam 2.25 menit dan juga jam 3. Teman-teman tentukan ini waktunya juga ya. Jadi ada 2 waktu, jam 2 dan jam 3. Misalnya kita berangkat pada jam 3 ya, teman-teman tekan saja. Nah seperti ini. Kemudian teman-teman kalau teman-teman tekan butiran terlebih dahulu ya, seperti ini. Nah nanti teman-teman akan lihat bahwasanya harga ini belum termasuk bagasi ya. Ada bagasi free 7 kg bagasi kabin, akan tapi masih kosong bagasi pesawat ya. Nah teman-teman seperti ini. Kemudian teman-teman tekan pilih ya, masih harga tiket 315. Nah seperti ini. Nah teman-teman untuk butirannya penempain teman-teman isi ya. Teman-teman sendiri yang booking, teman-teman bisa nulis seperti ini. Contohnya bagian sini ya, di bagian sini teman-teman bisa menulis seperti ini. Nah, kalau untuk kode negaranya teman-teman bisa pilih Malaysia. Nah, seperti ini akan keluar Malaysia, misalnya nomor teleponnya berapa. Oke, kalau sudah emailnya ya, email ini teman-teman misalnya seperti ini. Jadi kalau penulisan email ini jangan sampai salah ya. Kalau sudah untuk bagian pemesannya ini teman-teman klik simpan. Nah setelah itu di bagian butiran pelancong ya, ini adalah butiran dari pemesannya. Jadi penumpangnya ini teman-teman tekan saja untuk dewasa 1 ini. Untuk gelaran teman-teman pastikan jangan sampai salah ya. Orang laki-laki terus pilih puan C, itu sering sekali itu. Jadi kalau laki-laki pilih C, kalau perempuan yang sudah nikah itu pilih puan. Sedangkan yang perempuan yang belum nikah pilih C ya. Jadi kalau yang sudah kawin laki-laki misalnya teman-teman tekan C ya. Oke, di bagian nama pertama ini teman-teman tulis ya, bagian nama yang pertama ini. Nah ini contohnya adalah ada 3 ya, itu tulisannya seperti ini teman-teman ya. Tapi jika pemesannya itu namanya 1 ya, tulis nama pertama dan tengah ini misalnya Dimas saja misalnya ya, tulis nama pertama dan tengah ini Dimas. Kemudian untuk nama keluarga ini tulis sekali lagi Dimas, itu kalau kalimat atau kalimatnya 1 nama ya. Dan di bagian tanggal lahir ini teman-teman sesuaikan dengan tanggal lahir teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah di warga negara, kewarganegaraan ini teman-teman pilih Indonesia. Dan di bagian paspor ini teman-teman sesuaikan nomor yang ada di SPLP maupun paspor teman-teman. Dan di bagian negara pengeluar ini kalau paspor keluarannya itu dikeluarkan di Indonesia ya, teman-teman tekan Indonesia ya, tekan Indonesia itu kalau keluaran paspornya dari Indonesia. Akan tetapi jika teman-teman SPLP-nya itu dibuat di Malaysia ya, karena di Kuala Lumpur atau di KJRI Johor atau Penang ya, teman-teman tentukan pilih Malaysia. Dan ditarik luput ini masa berlaku ya teman-teman, masa berlaku paspor maupun SPLP teman-teman itu sampai kapan ya, teman-teman sesuaikan yang ada di SPLP teman-teman. Selanjutnya teman-teman tekan OK. Oke, selanjutnya untuk meneruskan pemesanan tiketnya teman-teman tekan simpan ya, teman-teman geser sekali. Nah di sini untuk kemudahan penerbangannya ya, seperti yang saya bilang tadi, itu baru harga untuk tiketnya saja ya. Untuk harga tiket itu 315. Itu jika teman-teman yang tidak mempunyai bagasi ya. Tapi jika teman-teman ingin membawa bagasi misalnya
pengen bagasi, teman-teman bisa tekan saja. Nah, di sini untuk AirAsia harga bagasi untuk 20 kg itu Rp45. Kemudian untuk yang 25 kg ini ada harganya 68, kalau 30 100 dan 40 kg itu 197 ya. Misalnya kita pilih yang 20 kg. Nah, untuk meneruskan teman-teman tekan simpan. Nah, di sini bagasi kudu kita sudah pilih ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tekan teruskan. Nah, di sini untuk butiran-butiran tambahan ini teman-teman biarkan saja. Ya, di sini untuk pengangkutan juga biarkan. Harga dari 315 ini sudah bertambah karena kita menambah bagasi 20 kg ya. Seterusnya teman-teman bisa tekan teruskan. Nah, di sini ada butiran tambahan yang tepat. Ini teman-teman tekan ya teruskan. Selanjutnya nah, di sini untuk pembayarannya teman-teman perhatikan ada sekitar waktu kurang lebih dari tadi ya, itu 2 jam akan ini, tapi ini sudah dipotong, ada sekitar waktu 1 hingga 1,5 jam ya. Jadi ada selang waktu sekitar 1,5 jam teman-teman harus melakukan pembayarannya. Kita pilih untuk 7-Eleven sebagai metode pembayarannya ya. Kemudian untuk dapat diskon atau potongan harga di bagian kupon ini teman-teman tambahkan seperti ini teman-teman ya. Tambahkan seperti ini ya, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini tuliskan seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba ya, kita akan tambahkan ya. Oh, ini ya tidak sesuai. Oke. Nah, setelah itu kita cari untuk pembayarnya, kita memakai 7-Eleven ya. Nah, seterusnya teman-teman bisa tekan bayar 7-Eleven. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada barcode-nya ya. Di sini teman-teman bisa screenshot saja. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman akan mendapatkan screenshot. Teman-teman pergi ke kedai 7-Eleven yang terdekat dari tempat kediaman teman-teman. Lalu teman-teman bisa melakukan pembayarannya di sana. Nah, setelah teman-teman melakukan pembayarannya, teman-teman cek di bagian email ya, karena tiket itu tidak ada di bagian di kedai 7-Eleven-nya. Akan tapi tiket akan dikirim jika teman-teman sudah melakukan pembayaran. Teman-teman bisa membuka email teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa membuka email teman-teman gunakan Gmail ya, untuk biasanya seperti ini. Untuk resitnya teman-teman bisa melihat ya. Untuk resitnya ini, resitnya seperti ini. Untuk bagian tiketnya, nah teman-teman bisa lihat ya, yang dari Traveloka seperti ini ya. Nah, jika teman-teman menuliskan nama, teman-teman bisa lihat ini resitnya teman-teman ya. Ini resit dari Traveloka. Kemudian resitnya itu di bagian sebelah kiri ya, ini adalah file PDF. Ini teman-teman tekan saja. Ini adalah contoh dari etiket asli dari Traveloka ya. Nah, di bagian untuk mendownload etiketnya, teman-teman tekan titik 3 bagian atas itu. Nah, di sini teman-teman bisa tekan download ya. Nah, kalau sudah download, teman-teman bisa mencarinya di file manager. Nah, di sini teman-teman bisa temukan etiket teman-teman, etiket dari booking AirAsia teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa print ya. Nah, kita buka file seperti ini ya. Nah, itu saja ya. Jadi teman-teman, saya harap bisa melakukan pembookingan sendiri, dan saya berharap teman-teman mendapatkan harga tiket AirAsia dengan harga yang terendah ya. Teman-teman bisa tentukan sendiri, amat mudah bukan? Nah, sekian dulu ya teman-teman video cara booking tiket pesawat AirAsia. Ya, teman-teman sudah melakukan booking dan mendapatkan etiketnya yang di email tadi ya. Teman-teman bisa print etiket tersebut. Nah, sampai teman-teman pada waktunya akan pergi ke KRA 2 ya, tempat untuk take off maskapai penerbangan AirAsia. Jangan lupa fotokopi etiket tersebut. Buat teman-teman yang permit itu bisa fotokopi 1 lembar saja, tapi buat teman-teman yang mengikuti program dikalibrasi, teman-teman fotokopi atau print etiketnya tersebut sebanyak 3 lembar ya. Jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Simak, dan ada yang dipertanyakan silakan teman-teman tulis di bawah video ini ya. Nah, jika teman-teman masih butuh bantuan, teman-teman bisa menghubungi saya di talian 11
3754 3655 ya. Nanti insya Allah nanti saya berikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang masih mencari video-video yang saya yang lain, teman-teman bisa lihat kumpulan video saya di atas ini ya. Nanti teman-teman klik saja, teman-teman bisa menemukan apa yang teman-teman cari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.